Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, yaitu channel Dean Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya dengan anda sehat-sehat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan react beberapa video ini tentang bagaimana orang luar negara Eropah terutama sekali boleh betah ataupun selalu bolak-balik ke Indonesia. Tanpa basa-basi, ayo kita simak video menarik ini. Indonesia is a country of 17,000 islands. Yeah. So for people thinking about moving overseas, I want to move to Bali. Bali's great. Malang is great. Jogja is great. Right? Some of the other cities in this nation, right? The Gili Islands are great too. Right? So if you are cost conscious or you want to be a pioneer, I would look at other places in Indonesia, not only this island. Right? So 20s to even 40, you should be moving. Yeah. All right, move around, find a place. But when you think about settling down, I think Bali's a great option. I think Bali's going to continue being this incredibly culturally rich place. Right, the culture is going to stay. They love their religion like you love your family. People are committed to their religion. So I see Bali always. There's only one Bali, but there's a big world. There's a really big world. So people should see that world as well. Pendapat seorang bule ini tentang bagaimana dia ingin menghabiskan sisa hidupnya berada di Bali. Dia mengatakan semua tempat bagus. Indonesia itu mempunyai 17.000 pulau yang mempunyai suasana yang begitu nyaman, semula jadinya, dan juga dia mengatakan pilihlah, tinggallah di mana-mana tempat Indonesia ini semuanya indah, dan dia memilih Bali sebagai tempat dia menghabiskan usia tuanya. Wow. Halo teman-teman, saya ketemu dengan teman saya dari Ukraina. Halo teman-teman. Namanya Viola. Dia baru datang, tapi dulu dia tinggal di Indonesia lama. Dia liburan ke Bali, ketemu aku. Halo Viola, apa kabar? Halo, baik. Seperti dulu kita ketemu sama Aliona, jalan-jalan seperti masa dulu di Jogja. Ini kami jalan-jalan di Ubud. Viola suka di Ubud. Suka? Suka makanannya enak di Ya, kami makan banyak. Makanan Indonesia itu makanan favorit di seluruh dunia. Ya, kami suka makan Indonesia. Apa makanan favorit kamu, Viola? Kalau aku paling gudeg. Aku suka nanti panjang untuk dapat gudeg yang terbaik. Gudeg. Makanan favorit gudeg. Kamu gimana, Aliona? Aku suka nasi goreng. Kamu tradisional. Ya, serius. Aku suka banget nasi goreng sama mie goreng. Serius. Ya udah, bebek goreng aku juga suka. Aku juga suka kalau bebek goreng pakai ya, sambal. favorit pakai sambal. Waduh, enak banget. Oke, teman-teman, kami selesai ya. Mau lanjut jalan-jalan. Oke, Viola. Bye Sampai bye. See you. See you. Sampai jumpa. Why did Indonesia become your preferred destination, and since when you did start becoming a content creator, Bando? Started around when I was a teenager, when I was about 17, 18, 1998, 1999. I made a pen pal in Jakarta, and we write back and forth, send me some postcards, and I just started learning more and more about it. Then later, I was going to work abroad. I wanted to find a country that I could live in that I'd be comfortable. Finally, it landed on Indonesia because I went to North Sumatra as a tourist, and I just loved it so much, and I said, well, I guess I found my new home. You've been living in Indonesia for quite a while and traveled across the country. Which one is most memorable to you, Bando? Medan has a special place in my heart. Aceh, Banda Aceh was one of the first cities I visited. Getting to see a city like that and getting to go to the Tsunami Museum. I had a really special experience in Balikpapan. My only time in Kalimantan, I got to see the solar eclipse. And then, of course, I would say Dieng Plateau is one of the most
most interesting and unique places in Indonesia. Where do you usually get the ideas to sketch those content? I would say 99% of my content comes directly from my experience. Well, aside from being a content creator, a digital ecosystem, what are you currently working on now? Well, I am a English teacher full time. I do work, so content creation is kind of my side gig, my hobby. It's not my life. What do you miss most about Indonesia when you are not in the country? Oh, that's easy. It's rendang. It's the food. It's good quality nasi padang. Once a week I eat nasi padang with rendang. Do you have a bucket list that you want to fulfill in Indonesia? Of course, I want to see Toraja. That's a number one or top of my list. Raja Ampat. I want to visit the east. I have not visited Far East yet. So. Yeah, guys, I don't know what you're waiting for. If you're not from here and you've never been to Indonesia, it really is a one-of-a-kind type of place. Wah, itu dia guys, cerita tentang daripada Bang Jo, di mana dia seumur remaja lagi 17 ke 18 tahun gitu sudah ada di Indonesia. Bayangkan sekarang ini mungkin umurnya dalam 40 lebihan, 40-an mungkin, dan ternyata sudah bolak-balik dan daripada Eropa ke sini, dan dia mendapatkan Indonesia sebagai tempat settlementnya, tempat terakhir dia mau menghabiskan sisa hidupnya. Karena apa? Dia juga bekerja sebagai seorang guru, yaitu guru bahasa Inggris ya. Nah, jadi banyak mungkin kontennya itu adalah berkisah tentang Indonesia juga. Tetapi walaupun dia sudah berada di Indonesia agak lama, dia belum menghabiskan lagi touringnya ini. Berjalan-jalan di seluruh Indonesia belum habis lagi guys. Bayangkan betapa besarnya Nusantara itu, Indonesia itu guys. Daripada Sabah hingga Merauke belum habis lagi guys eksplorasinya. Sebelum pergi ke Indonesia pertama kali, saya hanya tahu tentang karawitan. Karawitan. Sebagai banyak orang Barat. Tapi saya datang di Indonesia di Malang waktu itu dan pergi ke pesta. Dan di pesta itu ada dangdut koplo, ada organ tunggal sebetulnya. Dan saya terkejut, kok apa musik ini? Baru tahu tentang musik ini. Karena ada perempuan dengan rok mini gitu. Dan tapi musik itu bikin suasana meriah. Apakah waktu itu juga Andrea sempat tergoda untuk joget misalnya? Hanya mengikuti karena baru tahu, tapi joget melihat orang dengan segini Jempol saja. jempol. Juga bisa. Semua badan bisa digerakkan ketika dangdut dinyanyikan gitu kan. Betul. Tapi memang waktu pertama datang dari Amerika ke Malang, Jawa Timur itu inginnya waktu itu belajar karawitan. Ingin belajar bahasa Indonesia. Oke. Dan mungkin karawitan juga, tapi fokus pada bahasa. Dan kemudian shift lah setelah menonton dangdut koplo itu. Langsung shift di lama-lama, tertarik. Karena tidak bisa pergi ke acara apapun di Jawa Timur tanpa ada dangdut koplo. Andrian waktu itu katanya studi banding di Solo, Jogja. Studi banding itu apa itu? Gong, gamelan. Terus studi banding asal usulnya musik koplo dangdut Indonesia itu gimana? Masuklah dia ke grup saya, tak ajarin suruh nyanyi duet yang syairnya gak seberapa rumit. Akhirnya dia mau mempelajari, terus tak jak duet mas, banyak yang ngejob mas di sini mas, Andrian mas. Ananu kan, asing kan loh mas, penyanyi apa Londo bahasa Indonesia, terus
apik unik ngono lho. Terus duetnya ambek aku kan. Viral Mas, viral. Viral ya. TikTok viral. Hei, bojomu londo saiki ya cek ngono. Itu dia guys video tentang cerita Andrea Bule yang jatuh cinta dengan dangdut koplo. Sampai bisa karawitan itu guys. Gara-gara minatnya kepada musik Indonesia ini, terutama sekali dangdut ini yang mendunia ini. Bahkan Bule juga bisa minat ya, bisa tertarik dengan dangdut koplo ini. Dia pergi ke Indonesia, belajar bahasa Indonesia untuk mendalami bahasa gara-gara cintanya musik Indonesia ini. Saya rasa ini antara Bule yang pernah dahulu kemarin, saya rasa dia collab sama Rhoma Irama, saya rasa mungkin dia ini. Dan pernah membuat single juga nih kalau saya nggak silap dia ini. Saya memilih untuk bicara bahasa Indonesia dan saya suka sekali bahasa Indonesia dan kebudayaan Indonesia. Saya pikir itu menarik sekali dan banget. Saya suka sekali itu. Dan saya memilih untuk belajar itu untuk 1 tahun sebelum saya bisa datang ke sini. Ini pertama kali saya akan bertugas di sini dan saya gembira sekali. Saya senang sekali karena saya bisa datang ke sini. Saya sudah belajar banyak dan saya bisa menggunakan bahasa saya dan saya bisa bertemu dengan orang yang berasal dari sini dan beberapa pulau dan saya akan bertugas untuk kerjasama dengan TNI AD. Pertama kali saya bertemu dengan angkatan AD dan saya berkata, oh, saya bisa bicara bahasa Indonesia. Mereka berkata, wah, tetapi Anda mempunyai kulit putih, Anda bisa bicara bahasa Indonesia? Dan saya berkata, ya, saya bisa. Saya di sini untuk kerja sebagai terjemahkan. Dan saya pikir itu mirip sekali karena setiap kali saya berkumpul dengan mereka dan bicara bahasa Indonesia, mereka berkata, wah, Anda bisa bicara. Kalau disuruh pilih, lebih pilih hidup di Indonesia atau hidup di Jerman? Itu gampang, Indonesia saja. Kenapa? Boleh kasih nggak satu alasan kenapa lebih pilih hidup di Indonesia? Ya, lebih beta di sana, lebih suka hidup di sana. Kan emang kalau sudah malam rame, bisa main ke rumah teman kapan mau, pasti minta masuk, bisa ngobrol. Amazing. Dan di sini kan beda, orang Jerman sudah malam sudah nggak bisa ketemu. Kan kalau bahasa Jerman dibilang Bürgersteig wird hochgeklappt. Tahu itu artinya gimana ya, trotoar di ini. Dikembalikan. Oke. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Kadang-kadang orang itu tertarik Indonesia disebabkan oleh masyarakat Indonesia, layanannya, keramahan Indonesia. Ada orang tertarik Indonesia itu disebabkan oleh keindahan semula jadi yang nggak ada di tempat lain, guys. Ada orang tertarik disebabkan oleh makanannya, karena makanan tuh banyak, guys. Beda provinsi lain makanannya. Nah, jadi pilihan banyak. Nggak mungkin lah kalau 2 tahun itu habis kita explore Indonesia itu. Ini adalah mungkin hanya seberapa video yang sudah saya ketengahkan. Mungkin banyak lagi bukti-bukti bahwa Bule itu tertarik untuk pergi ke Indonesia itu dengan banyak cara sekali, sehingga kan mereka ini sanggup untuk menghabiskan sisa hidup mereka di Indonesia. Hidupnya begitu nyaman, santai ya. Oke guys, jika Anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam sayang semuanya.